Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala karyanya. Seluruh musuh tunduk kepadanya, seluruh bumi sujud menyembah. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Pergilah lihat karya Allah, ya dahsyat dalam perbuatannya. Ya ubah laut menjadi tanah yang kering, dan umatnya pun dapat menyeberang. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Dengan kuasa yang memerintah, matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak tak dapat tinggikan diri, sebab itulah kita bergema. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Hai bangsa-bangsa, puji Allah, kepadanya perdengarkan pujian. Ya tak biarkan kaki kami goyah, dan jiwa kami diselamatkannya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala karyanya. Seluruh musuh tunduk kepadanya, seluruh bumi.
Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Mohon perhatian sejenak atas warta lisan pada minggu ini. Agar kebaktian dapat berlangsung dengan hikmat dan tertib, kami mohon agar nada dering handphone atau gadget yang saudara bawa dapat diatur ke dalam mode silent. Kami mengucapkan selamat bersekutu kepada saudara yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian di GKI Perumahan Citra 1. Bila saudara memerlukan informasi dan pelayanan, saudara dapat menghubungi tata usaha atau penatua yang bertugas hari ini. Kebaktian hari ini dilayankan oleh Pelayan Firman Pendeta Gloria Tesalonika, Liturgos Penatua Samuel Stefan Siahaya, Lektor 1 Saudara Jona Harahap, Lektor 2 Penatua Darmanto, Pengakuan Iman Penatua Amina Laiwau, Pemusik Saudari Jessica dan Saudari Anggita, Kantoria oleh Paduan Suara Eklesia. Warta selengkapnya dapat saudara baca pada Warta Jemaat Online hari ini. Umat terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama datang untuk beribadah dan merayakan perjamuan kudus. Melalui ibadah ini, kita mengenang kasih Tuhan Yesus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran, datang dengan iman, dan menyambut ibadah ini dengan menaikkan pujian dari KJ7, Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Umat yang dikasihi Allah, di awal ibadah ini, kita datang ke hadapan Tuhan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga.
Umat yang terkasih, banyak orang ketika ditunjuk dan diutus untuk menjalankan tugas pelayanan, berpikir ulang, atau bahkan langsung menolak dengan berbagai alasan. Merasa tidak punya waktu, belum siap, atau merasa tidak mampu. Namun, sebagai orang percaya, kita semua dipanggil menjadi utusan Allah untuk memberitakan kasih dan keselamatan dari Tuhan. Ketika Tuhan memanggil serta mengutus kita, Ia pun akan memperlengkapi kita agar sanggup melaksanakan tugas tersebut. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 17 menyatakan, dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Umat yang terkasih, marilah kita merendahkan hati, menyesal dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kepada umat diberikan kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami telah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Namun, berulang kali kami jatuh ke dalam dosa yang menyakiti hati Tuhan. Kami sering mengabaikan tangan kasih Tuhan yang selalu menolong dan menopang kehidupan kami. Tidak jarang kami lupa mengucap syukur atas apa yang sudah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan kami merasa kurang atas apa yang telah kami terima. Ya Bapa, melalui tutur kata dan tindakan, kami melukai perasaan orang-orang di sekitar kami. Kami tidak berkata jujur. Pikiran dan tindakan kami seringkali tidak selaras dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, di dalam banyak hal kami seringkali gagal menyenangkan hati-Mu. Ampunilah dosa kami ya Bapa. Sucikanlah dan tahirkanlah diri kami,
agar kami kembali berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Anugerah Tuhan dinyatakan kepada setiap kita yang telah mengakui dosa di hadapan-Nya. Firman Tuhan di dalam Yesaya 6 ayat 7 dan 8 meneguhkannya. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, "Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk kita?" Sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ladang berbunyi di sekitarku, harus dituai segera. Suara
Saudara, tiba saatnya kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kita mohon pimpinan dari Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Apa yang kami nyanyikan bersama dalam nyanyian kesanggupan, itulah yang mestinya menjadi tekad kami ya Tuhan. Kepada Yesus Sang Raja Kasih itu, kami menyerahkan seluruh hidup kami untuk menjadi ibadah yang sejati dan juga persembahan yang kudus. Karena itu adalah panggilan Tuhan dalam hidup setiap kami anak-anak Tuhan. Namun kami menyadari hal ini bukanlah perkara yang mudah. Hal ini justru merupakan hal yang sangat sulit di dalam realita kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan firman Tuhan untuk kami bisa menyambut panggilan perutusan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Karena itu ketika sebentar kami dipercayakan untuk kembali membaca dan merenungkan firman, kiranya Roh Kudus menguasai hati setiap kami. Para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk membaca bagian firman Tuhan, yang menaikkannya di dalam mazmur pujian, juga hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman dalam khotbah yang akan disampaikan. Kiranya apa yang boleh dipersiapkan sungguh boleh menjadi berkat, dan pada akhirnya hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Berkati juga setiap kami umat Tuhan yang menyambut firman. Biar firman Tuhan yang kami dengarkan di hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi sungguh boleh menjadi pengajaran iman, dan lebih dari itu kami wartakan kepada setiap orang yang kami jumpai dimanapun Tuhan menempatkan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan Kitab Yesaya 66 ayat 10 sampai dengan 14. Kitab Yesaya 66 ayat 10 sampai dengan 14. Bersukacitalah bersama Yerusalem dan bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang bergabung karenanya, supaya kamu menyusu dan menjadi puas dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu mengisap dan menikmati susu dari buah dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya damai sejahtera seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang meluap. Kamu akan menyusu, digendong, dan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Ketika kamu melihatnya, hatimu akan gembira, dan kamu akan seperti rumput yang tumbuh subur, maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah
pembacaan surat Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 16. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Namun mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh kaidah ini, turunlah kiranya damai, sejahtera, dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan 11 dan dilanjutkan ayat ke-16 sampai dengan 20. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Jikalau di situ ada orang yang cinta damai, salam damaimu itu akan tinggal padanya. Namun, jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan terhadapmu. Namun ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Ayat 16. Siapa yang mendengarkan kamu, mendengarkan aku. Siapa yang menolak kamu, menolak aku. Siapa yang menolak aku, menolak dia yang mengutus aku.
Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Meskipun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Saya juga menyapa nanti saudara yang mengikuti ya ibadah ini dari berbagai tempat di mana saudara berada. Bagaimana kabar saudara? Hah? Nggak ada suaranya. Bagaimana kabar saudara? Luar biasa ya, semalam hujan deras ya, tapi itu tidak menyurutkan. Pagi-pagi kita datang untuk beribadah dan hari ini juga ada perjamuan kudus. Saudara, saya mau cerita sedikit. Minggu lalu, akhir bulan Juni, 2 minggu lalu kira-kira gitu ya, diadakan persidangan majelis klasis. Dan tahun ini saudara berputar diadakannya di Lampung dengan tuan rumahnya GKI yang ada di Lampung. Jadi efeknya pulang dari Lampung suara saya serak-serak banjir Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan hari ini aman ya. Nah, dalam tradisi GKI saudara, kita memang dikenal dengan namanya budaya rapat gitu ya. Jadi hidup rapat saudara ya, itu GKI banget gitu ya. Tapi ini bukan sindiran, tetapi di balik adanya rapat ya, persidangan yang diadakan, ada semangat untuk mendengar bersama, bergumul bersama, dan bertindak bersama sebagai tubuh Kristus yang hidup. Dan setahun sekali, kalau persidangan majelis jemaat sebulan sekali, maka setahun sekali diadakan rapat bersama dalam lingkup klasis Jakarta Utara. Persidangan majelis klasis Jakarta Utara. Dan biasanya dalam PMK itu akan membahas hal-hal penting terkait dengan Gereja Kristen Indonesia, khususnya dalam lingkup Jakarta Utara. Oleh karena itu selalu ada yang ditunjuk jadi perutusan, jadi perwakilan dari majelis jemaat untuk hadir dalam PMK. Dan biasanya utusannya ada 5 orang, gitu ya, mewakili setiap bidang, 4 bidang di majelis jemaat. Dan ada 1 lagi di bidang organisasi. Nah saudara, ditunjuk jadi perutusan adalah sebuah kesempatan berharga. Tapi ternyata dalam praktiknya nggak mudah saudara. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena mereka yang diutus itu bukan sekedar hadir, duduk ya, diam gitu ya. Tapi mereka jadi wakil gereja yang harus mampu ngejelasin, mempresentasikan bahkan aktivitas dan pelayanan jemaat yang mereka wakili. Dan karena mereka diutus, makanya harus mempersiapkan dengan baik. Karena apa? Karena bawa nama gereja. Harus mempertanggungjawabkan apa yang terjadi dalam kehidupan gereja dan kita GKI Citra sebagai bagian dari lingkup KJU. Untuk itulah sebelum persidangan dimulai, dilakukan yang namanya persiapan PMK. Jadi dalam persiapan waktu itu kita lakukan secara online, kita bahas apa yang jadi pergumulan jemaat, masalah jemaat, usulan jemaat, bahkan kita juga bisa tahu masalah dan usulan dari jemaat-jemaat lain. Dan dari situ dalam persiapan itu kita juga berefleksi. Ternyata pergumulan jemaat tidak mudah. Jadi kita merasa jemaat kita punya pergumulan, jemaat lain juga punya pergumulannya masing-masing. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, itu baru jadi utusan PMK. Hal yang sama juga perlu kita maknai ketika kita jadi utusannya Tuhan. Ketika kita jadi utusan Tuhan, ini bukan soal saya yang diutus, tapi soal siapa yang menunjuk dan mengutus kita semua. Karena itu kita yang dipilih, kita yang ditunjuk jadi utusan, gak sembarangan, gak semudah yang kita kira, dan juga bukan mau-maunya kita. Tapi sebaliknya, ketika kita jadi utusan Tuhan, kita mau diingatkan
Untuk terus yuk kita maknai kepercayaan yang Tuhan beri kepada kita sebagai utusan-utusannya. Pertanyaannya, apa arti memaknai kepercayaan dalam tugas perutusan? Hari ini bacaan leksionari menolong kita untuk menemukan apa arti memaknai kepercayaan dalam tugas perutusan yang Tuhan berikan bagi kita. Saya mengajak yang pertama kita melihat Yesaya 66. Yesaya 66 ayat 10 sampai 14 mau meneguhkan bahwa memaknai kepercayaan, titik awalnya adalah kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang rentan, yang rapuh, yang terbatas, tapi telah mengalami pemulihan dari Allah. Itu poin pertama. Saudara, Yesaya menggambarkan suara Allah kepada umat yang baru kembali dari masa pembuangan. Mereka lelah, mereka bingung, mereka gamang, mereka mengalami pergumulan dalam batin mereka. Tapi ayat 13 meneguhkan, seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku akan menghibur kamu. Jadi ini sungguh menguatkan, ada sapaan yang begitu personal, yang begitu lembut kepada umat Tuhan yang dikasihinya. Allah hadir sebagai sosok seorang ibu yang penuh kasih, yang menghibur anaknya. Ia memulihkan luka umatnya, ia membelai hati yang remuk, ia bahkan menegakkan tubuh yang tertunduk. Dan inilah titik awal pengutusan. Bahwa ketika kita yang terbatas, kita yang tidak layak, justru kita beroleh anugerah pemulihan dari Allah. Jadi Tuhan menunjuk kita bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau dapat, bila engkau punya, semua daripadanya, semua karena anugerahnya. Jadi bukan karena kecakapan, kebaikan, kelebihan, tapi karena dia terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Dan dia menyatakan anugerahnya bagi kita. Semua karena anugerah yang memulihkan kita. Bahkan para murid dalam bacaan Injil yang dipilih Tuhan adalah orang-orang yang biasa, orang-orang yang sederhana. Kalau kita ingat latar belakang mereka terbatas, nelayan, sederhana, tapi sungguh amat indah, yang sederhana dalam ukuran standar kita, mereka dipilih oleh Allah. Itu anugerah. Dan bukankah ini pula yang kita hayati dalam panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita? Kepercayaan Tuhan, pada poin pertama kita belajar titik awalnya adalah anugerah Allah. Dia yang milih, dia yang menunjuk, dan dia yang mengutus kita. Bukan sekali lagi karena kehebatan kita, tapi karena kasihnya atas kita. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana kita memaknai panggilan Allah? Bagaimana kita meresponnya? Apakah kita bersedia menyambut panggilan Tuhan konkret misalnya untuk melayani? Realitanya seringkali sebaliknya, saudara. Udah jangan saya, si Bapak A aja, Bapak B aja, Ibu C aja, mereka udah pengalaman. Atau ada yang mengatakan seperti tadi di kata pembuka, full sibuk. Siapa di antara kita yang gak sibuk, saudara? Para pelayan Tuhan, majelis jemaat, komisi, aktivis, semuanya sibuk. Bahkan ibu-ibu rumah tangga juga punya kesibukan masing-masing. Sibuk belanja ya, urus anak, urus makan, kerjaan rumah tangga, dan seterusnya. Atau mungkin ada yang mengatakan, saya udah berumur. Saya juga udah berumur, saudara ya. Udah gak bisa apa-apa. Selasa lalu saudara saya mimpin Usinda, mereka namanya Persia. Wah, saya bilang apa tuh Persia gitu ya, nama kucing ya. Persekutuan lansia ternyata ya. Di satu GKI di Surya Utama. Menarik, temanya adalah ada dia, ada mereka. Wah, saya bilang kirain ada aku, ada kamu gitu ya. Ada dia, ada mereka. Lalu saya lihat fokusnya apa. Oh, ternyata ini cerita kisah Musa yang dipanggil dan diutus. Lalu Musa menjawab, jangan saya nggak pandai bicara. Tapi yang menarik dari teks Keluaran itu, ceritanya bicara soal Harun. Tuhan hadirkan Harun untuk jadi juru bicaranya Musa. Jadi Tuhan sudah siapin
Bahkan dalam Keluaran 4 yang jadi bacaan saat itu digambarkan dengan runut gimana pekerjaan janji Tuhan dinyatakan pada Musa. Tapi yang utama sebenarnya mau dulu nyambut kepercayaan itu. Jadi ada dia, ada mereka. Oh, berarti ada orang di sekitar yang juga nolong ketika kita menghadapi hal yang tidak mudah. Dunia kita sibuk. Tapi jadi satu refleksi bagaimana pelayanan kita. Untuk melayani nanti dulu. Padahal dalam hidup perlu keseimbangan. Kemarin dalam Sensura Morum, saudara, sharing gitu ya. Kita udah 6 bulan nih. Setengah tahun. Suka dan duka gitu ya. Menarik, ada rekan penatua yang mengatakan apa hal yang menjadi menyukakan gitu ya. Hal yang menyenangkan, pengalaman yang indah yang dialami. Ada yang mengatakan ketika saya dipercaya jadi penatua. Wah. Luar biasa saudara ya. Lalu ada lagi yang mengatakan saya bersyukur saya jadi penatua karena saya mampu menghadapi tantangan yang tidak mudah ketika saya ada di kantor, di tempat usaha. Lalu kemudian setelah selesai sensura kami ngobrol dengan beberapa yang lain dan akhirnya mengerucut. Jadi diskusi gitu ya. Pokoknya Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tolong kita. Saudara, kita mengatakan kemudian, oh saya juga bekerja dan bekerja, bukankah itu juga melayani? Betul. Bekerja juga adalah melayani. Tapi ketika kita dipercayakan dalam pelayanan di gereja Tuhan, mari kita melayani. Karena titik awalnya sekali lagi dari firman Tuhan bacaan yang pertama tadi adalah anugerah Tuhan sudah memulihkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, saya mengajak kita melihat Injil Lukas. Apa yang Lukas tuliskan yang menjadi perenungan kita ketika kita memaknai kepercayaan. Memaknai kepercayaan dalam Injil Lukas berarti kita menyadari bahwa tugas perutusan kita adalah untuk membawa damai Kristus bagi dunia ini. Penulis Injil Lukas menuliskan jelas apa yang jadi misi Allah bagi para utusannya, yaitu membawa damai di tengah dunia. Itu ada di ayat kelima. Dan dalam perutusan itu para murid dibawa untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam menjalankan apa yang jadi misi Allah bagi mereka. Dituliskan dengan jelas Tuhan menunjuk mereka 70 murid yang lain. Bagian sebelumnya Lukas 9 di bagian awal Yesus mengutus 12 muridnya. Kini ia mengutus 70 orang muridnya yang lain untuk diikut sertakan dalam pemberitaan Injil Kristus. Kenapa hal ini dituliskan secara spesifik pada bacaan ini? Karena memang dibutuhkan lebih banyak orang untuk terlibat dalam pemberitaan Injil Kristus. Sehingga banyak orang akhirnya bisa mengenal Kristus yang diberitakan. Dan mereka menjadi percaya dan beroleh anugerah keselamatan. Dan Yesus dikatakan mengutus mereka berdua, artinya mereka bekerja sama, saling menopang satu dengan yang lain. Dan lebih dari itu mereka juga diingatkan di ayat berikutnya, bahwa medan yang mereka tempuh itu berat. Ada berbagai ancaman, domba di tengah serigala. Mereka harus berjalan ke setiap kota, ke tempat yang hendak dikunjungi. Dan karena medan itu berat, mereka diingatkan untuk membawa perlengkapan seringkas-ringkasnya. Jangan bawa ini, jangan bawa itu. Jangan sampai perjalanan itu terganggu karena beratnya beban yang harus mereka pikul. Dan itu menghalangi mereka. Yang utama yang ditegaskan di sini, fokus, konsentrasi pada apa yang jadi panggilan yang dipercayakan kepada para murid. Ibaratnya mereka diutus. Dan dalam pengutusan itu mereka diminta untuk letting go. Melepaskan apa yang bisa menghambat perjalanan misi yang Tuhan percayakan. Bahkan ditulis lebih lanjut kalau kita lihat mereka juga diminta untuk tidak kasih salam. Saya coba cari gitu ya. Apa sih maksudnya? Tidak memberi salam kepada tiap orang yang dijumpai di jalan ini. Ini bermakna bahwa para murid itu harus bersiap. Bagaikan orang dalam kedukaan yang selama 7 hari dilarang berbicara kepada siapa saja pada konteks saat itu. Berjalan dalam keheningan hingga mereka mencapai rumah yang mereka tuju. Jadi memang harus fokus. Bahkan ketika mereka tidak memiliki apapun, dalam keadaan bagaikan orang berduka sekalipun, mereka yakin dan percaya ada Tuhan yang bersama dengan mereka dan mereka sambut tugas itu.
Dan apa misi perutusan yang dituliskan adalah menyampaikan damai sejahtera bagi rumah yang dituju. Jadi itu misi Allah dalam hidup umat Tuhan. Membawa damai. Bukan popularitas, bukan kehebatan, tapi damai Kristus kepada yang dijumpai. Tapi Yesus, saudara, juga tidak menutup mata bahwa misi ini tidak selalu diterima. Kalau kamu tidak diterima, katanya, pergilah ke jalan dan katakan juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Debu itu satu simbol, lambang dari kotoran. Dan kalau dikaitkan dengan bagian ini, maka debu ini menjadi sebuah simbol, lambang penolakan yang mungkin dialami oleh para murid ketika mereka memberitakan Injil Kristus, jadi utusan Tuhan. Debu itu dikatakan kebaskan, ditinggalkan di kota yang bersangkutan, tidak dibawa. Tapi mereka harus terus melanjutkan perjalanan itu. Artinya apa, saudara? Betul para murid yang diutus Tuhan mengalami penolakan. Ada orang yang bisa jadi gak suka, tapi itu gak jadi soal. Setiap utusan Tuhan mestinya tetap fokus pada apa yang jadi misi Allah, yaitu membawa damai, bukan sebaliknya membawa dendam atas penolakan itu. Jadi yang utama tetap lakukan bagian kita, bagian para murid, tugas dan tanggung jawab seoptimal mungkin. Dan yakini Tuhan berkarya dalam hidup kita. Apapun dan bagaimanapun kondisi situasi gak jadi soal. Yang utama taat dan bergantung kepada Dia. Dan inilah yang kita juga bisa refleksikan pada bagian yang kedua. Kita belajar untuk terus berjalan. Mari berjalan pada misi Allah. Yaitu menghadirkan damai Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kita. Sekalipun respon orang macam-macam. Bisa nerima, bisa sebaliknya nolak. Dalam pelayanan orang bisa gak suka. Ada mungkin komennya gitu ya. Kan komen netizen itu lebih ganas ya. Lebih tajam setajam silet, saudara ya. Komen netizen, ada artis, anaknya nikah, wah rame netizen begitu ya. Komennya tuh lebih menyedihkan gitu ya. Tapi apapun itu nggak jadi soal. Kita nggak baper, istilahnya gitu ya, nggak bawa perasaan, nggak koper, bukan komisi perlawatan ya, korban perasaan gitu saudara ya. Lalu kemudian membuat kita pundung ya orang Sunda bilang, atau mutung, kita nggak mau melayani lagi karena apa? Oh karena saya responnya begini, orang begini dan seterusnya. Pokoknya kita fokus. Yang utama kita tetap melakukan bagian kita dengan seoptimal mungkin dan yakin Tuhan tolong dan memampukan kita. Itu bagian Tuhan. Ada satu anak remaja pernah nanya ke saya, gimana sih Kak Glo cara membedakan ini bagian Tuhan, ini bagian kita? Lalu jawaban saya, selama kita sudah berusaha sebaik dan seoptimal mungkin dan dibawa dalam doa, maka apapun jawaban Tuhan itu adalah bagiannya. Tapi pergumulannya, terkadang memang kita minta Tuhan melakukan seperti yang kita mau dan inginkan. Padahal dari firman Tuhan kita meyakini apa yang Tuhan rancang, Tuhan kerjakan dalam hidup kita tidak hanya baik, itu terbaik. Yang utama terus punya keteguhan hati, melakukan tugas bagian kita meskipun itu ditolak. Orang menganggap kita so ini dan so itu, tapi itu tetap harus kita lakukan. Dan ketika kita ada dalam kebenaran, Tuhan yakinin Tuhan gak ninggalin kita. Dia hadir dalam setiap hal yang kita kerjakan. Saya kemarin jadi bintang tamu podcast Bapak Ibu. Nanti saksikan ya, kayaknya lagi diedit ya. Jadi saya iklan gitu ya. Temanya menarik. Teman remaja ini mengambil tema, kita mau bahas personal branding. Apaan tuh saya bilang gitu ya. Akhirnya saya cari saudara ya. Oh, ya intinya ya nanti tunggu aja ya gitu ya. Intinya gimana jadi anak Tuhan yang brandingnya Kristus, melakukan yang benar. Sekalipun mungkin orang gak suka ketika kita ngelakuin yang benar. Itu ya kira-kira saudara ya. Kita mau hidup benar, orang gak suka, apapun terjadi hiduplah benar. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Banyak godaan, tapi kalau kita punya keteguhan hati dan iman kepada Kristus, dunia bisa nolak kita, tapi Tuhan akan tolong kita. Itu yang kedua saudara ya.
Jadi memaknai kepercayaan adalah ketika kita sadar betul bahwa tugas perutusan kita membawa damai Kristus di tengah dunia sekalipun tantangannya tidak mudah. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir. Dari surat Galatia kita belajar apa sih arti memaknai kepercayaan. Galatia meneguhkan bahwa memaknai kepercayaan adalah ketika kita hadir dan berkarya dalam identitas sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Paulus menegaskan sesuatu yang penting. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Paulus dalam bagian ini kurang lebih mau mengatakan bahwa jangan bangga dengan prestasi, dengan status atau tradisi keagamaanmu, termasuk juga ritual mungkin yang dilakukan. Tapi kita mestinya berbangga atau bermegah pada salib Kristus. Kenapa salib? Karena salib bukan simbol kelemahan, tapi salib adalah simbol kasih Tuhan yang begitu besar. Di salib itulah kita diselamatkan, bukan karena usaha kita, tapi semata-mata karena anugerah Allah. Kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. Karena itu yang utama bagi kita yang sudah mendapat identitas dalam Kristus adalah kita jadi ciptaan yang baru. Jadi yang harus kita miliki adalah perubahan hidup kita. Bukan cuma tampilan luar, tapi hati kita diubah. Bukan sekedar kita rajin beragama, beribadah, tapi hidup kita memang dipenuhi kasih, dipenuhi damai, dipenuhi dengan buah roh itu. Iman Kristen bukan soal ritual lahiriah. Ritual tetap perlu, pasti. Tapi lebih dari itu soal relasi kita dengan Kristus yang membuat kita jadi manusia baru. Hati kita terbuka untuk terus diubahkan Tuhan. Jiwa yang tidak lagi mencari pujian dunia. Hidup yang rela berkorban demi kasih. Karakter-karakter yang terus memancarkan karakter Kristiani dalam kehidupan kita. Itu bekal utama kita. Karena orang yang hatinya diubahkan Tuhan, mestinya akan nampak dalam kehidupannya. Jadi memaknai kepercayaan adalah ketika saya dan saudara mau hadir, mau berkarya dalam identitas sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Jadi manusia baru kan Efesus bilang ya. Kalau marah jangan sampai besok gitu ya. Jangan sampai matahari terbenam. Selesaikan. Jangan iri hati. Jangan fokus pada apa yang dunia tawarkan. Tapi hidup menjadi manusia baru adalah melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita, saya dan saudara adalah utusan Allah. Ingatlah, ketika kita jadi utusannya Tuhan, ini bukan soal saya yang diutus, tapi soal siapa yang menunjuk dan mengutus kita. Karena itu kita yang dipilih, ditunjuk jadi utusan, tidak sembarangan. Tidak semudah yang kita kira, tidak mau-maunya kita. Tapi sebaliknya mari kita maknai kepercayaan yang Tuhan beri kepada kita sebagai utusan-utusannya. Dari firman Tuhan kita 3 poin kita belajar. Bahwa memaknai kepercayaan yang pertama, titik awalnya adalah kita menyadari. Kita orang-orang yang rentan, yang rapuh, yang terbatas, yang berdosa. Tapi telah mengalami pemulihan dari Allah. Yang kedua, memaknai kepercayaan berarti kita menyadari betul bahwa tanggung jawab tugas perutusan kita adalah membawa damai Kristus bagi dunia sekalipun mungkin kita ditolak, tidak disukai, tapi lakukan tugas itu. Dan yang ketiga, memaknai kepercayaan adalah kita hadir. Mari kita hadir dan berkarya dalam identitas sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Itu anugerah. Dan hari ini dalam anugerah Tuhan yang sudah memilih dan mengutus kita, kita juga diundang dalam meja perjamuan Tuhan. Kita menjadi bagian dari karya besar Allah yang membawa damai di tengah dunia. Kita menyadari bahwa menyambut tugas perutusan gak gampang. Tapi Dia hadir dan menguatkan kita dengan kasih-Nya yang sudah diteladankan oleh dirinya yang disimbolkan dengan roti dan cawan syukur, lambang tubuh dan darah Kristus. Karena itu kita diajak, mari kita mensyukuri anugerah Tuhan.
melalui sakramen perjamuan kudus di hari ini. Perjamuan kudus di bulan Juli adalah perjamuan kudus pertengahan tahun. Ini istimewa Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena perjamuan kudus pertengahan tahun itu merefleksikan 6 bulan yang sudah kita lalui dan kesiapan kita 6 bulan dan tahun-tahun berikut yang akan dijalani. Kita percaya kalau Tuhan sudah memberikan anugerahnya 6 bulan yang kita lewati, kasih karunia-Nya, maka 6 bulan ke depan, tahun-tahun ke depan kita percaya Dia juga menyertai kita. Selamat menyambut panggilan perutusan, selamat memaknai kepercayaan diutus Tuhan, dan selamat menyambut undangan perjamuan kudus hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Terpuji namamu Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami bersama-sama dengan umat-Mu hendak menaikkan beberapa doa syafaat kami. Kami bersatu hati untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami, di mana Tuhan boleh menempatkan kami. Biarlah Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan memberkati para pemimpin kami, mulai dari pemimpin tertinggi, dari presiden, wakil presiden, para menteri sampai pemerintahan di daerah-daerah terpencil. Biarlah mereka memimpin dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Beri mereka hikmat dan bijaksana, sehingga apapun yang mereka lakukan, semua untuk kemakmuran rakyat, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri dan kepentingan golongan sendiri. Kami percaya Tuhan yang menjamah hati mereka. Tuhan yang menolong dan memampukan mereka mengatasi setiap persoalan yang dihadapi oleh bangsa kami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap daerah-daerah yang saat ini terkena bencana alam, banjir, longsor. Tuhan kiranya menolong saudara kami yang ada di sana. Tuhan mengulurkan tangan untuk memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan yang mereka alami, mereka boleh melihat harapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa juga ya Bapa untuk pendeta kami yang ada di tempat ini. Kami berdoa untuk Pendeta Emeritus Elizabeth Hasikin dan keluarga, Pendeta Naya Widiawan beserta keluarga, Pendeta Gloria Tesalonika beserta keluarga. Biarlah Tuhan menolong mereka di dalam setiap pelayanan yang mereka ambil, dimanapun Tuhan mengutus dan menempatkan mereka. Tuhanlah yang memampukan mereka ya Bapa, sehingga setiap firman Tuhan yang boleh ditaburkan, setiap kami yang mendengarkan boleh merasakan kasih Tuhan dan boleh merasakan kekuatan yang daripada Tuhan. Berkaryalah ya Bapa melalui hamba-hambamu ini. Kami juga berdoa Bapa untuk majelis jemaat dan seluruh aktivis. Biarlah Engkau memberikan kami kesatuan hati di dalam menjalankan setiap program-program yang sudah kami susun. Kami melakukannya bukan untuk kepentingan diri kami, tetapi kami melakukan karena kami mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kami, umat-Mu yang ada di GKI Perumahan Citra 1 ini. Biar di dalam pelayanan yang kami boleh lakukan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kami tahu Bapa, kami hadir, kami datang membawa setiap hati kami yang rindu akan firman Tuhan. Dan juga kami datang dengan segala pergumulan kami. Engkau Maha mengetahui ya Bapa setiap pergumulan umat-Mu. Baik itu hubungan suami istri yang mungkin kurang harmonis, anak dan orang tua, persoalan pekerjaan yang mungkin tidak kunjung dapat, persoalan ekonomi yang mungkin kesulitan ya Bapa.
pendidikan anak-anak. Kami juga berdoa relasi kami terhadap sesama kami. Usaha yang mungkin juga saat ini sedang tidak baik. Ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong kami. Hanya kepadamu saja kami berharap. Dan hanya kepadamu saja kami mengandalkan. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami. Dan Tuhanlah yang menjadi penolong kami. Kami percaya di tengah-tengah setiap pergumulan umat-Mu. Sesungguhnya Tuhan hadir dan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan mengulurkan tangan dan memberikan pertolongan tepat waktu. Tidak pernah terlambat. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang saat ini sedang dalam kondisi sakit. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjamah dan Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang boleh dikonsumsi. Tuhan memberkati para medis yang boleh merawat, keluarga yang boleh merawat dan mendampingi. Kami percaya seturut dengan waktu Tuhan kesembuhan itu boleh terjadi. Dan biarlah semuanya kehendak Tuhan, bukan apa yang menjadi keinginan dan kehendak kami. Karena kami percaya rancangan hidup kami di dalam tangan-Mu itulah yang terbaik dan terindah. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadah-Mu yang sejati. Marilah kita membawa persembahan syukur sebagai wujud kasih dan ketaatan kita kepadanya. Kiranya persembahan ini menyenangkan hati Tuhan dan dipakai bagi kemuliaan-Nya.
Mari kita berdoa. Begitu banyak berkat yang boleh Tuhan curahkan kepada setiap kami. Bahkan setiap helaan nafas kami itu berkat yang tiada tertara. Kehidupan yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami. Setiap pemberian-Mu yang boleh Engkau berikan kepada kami, sungguh kami tidak membalasnya ya Tuhan. Dan pada saat ini kami umat-Mu membawa persembahan yang boleh Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah setiap persembahan yang boleh kami berikan, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menyucikan, sehingga boleh menjadi persembahan yang berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Berkati juga majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, sehingga sungguh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saudara, pulanglah dengan keyakinan bahwa engkau telah dipilih dan diutus oleh Tuhan untuk menjadi terang di tengah dunia. Kini sambutlah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau dalam setiap langkahmu kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan memasuki saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.